Halo teman-teman keluarga Kian Belajar, kembali lagi di vlog keluarga Kian. Ini malam Lebaran, kita nggak bisa pulang ke Lombok. Untuk mengobati rasa kangen, kita pengen buat makanan dibilang khas Lombok, mungkin khas Lombok ya, karena mirip-mirip sih dengan gulai, dengan yang apa, tapi ada perbedaannya sedikit mungkin dari olahannya juga. Nanti seperti apa nanti kita olah sama ibu, tapi rencananya ini ayah mau pergi ke Surperindo, mau nyari daging ya, kita beli 1 kilo aja lah. Kalau kemarin waktu ke Superindo sempet sih ngelihat harga daging yang 90-an itu per kilonya. Jadi kita coba ke sana, nanti seperti apa ya, singkat-singkat aja yang di Superindo ya. Nanti selebihnya kita lihat proses pembuatannya aja, biar mungkin teman-teman siapa tahu juga mau buat makanan khas seperti ini. Cek ini ya, jadi kita pakai daging rendang aja untuk buatnya nanti ya. Oke, jadi seperti apa nanti ini hasilnya. Oke, ini tadi dagingnya 1 kilonya 95.000. Ini agak lebih dari 1 kilo kayaknya ya. Kita punya tadi 1 kilo 3,032. Jadi kita dapatnya harga yang cukup murah sih, 98, kalau mengingat beberapa postingannya teman-teman yang harga daging di atas 100, harga daging itu di atas 120-an kalau nggak salah. Jadi kita cuma dapat yang ya hemat, berkualitas ala Superindo. Malam ini kita akan olah dagingnya supaya pertama nggak berbau, itu yang pertama. Yang kedua, dagingnya kita rebus juga malam ini biar lembutnya, sehingga besok pagi kita tinggal buat dagingnya. Jadi kita besok pagi atau siang lah itu. Enggak siang sih, pagi agak siang dikit, jam 8 dan jam 9 itu bisa kita olah untuk jadi lauk. Sekarang ayah mau potong-potong dulu dagingnya, sama nanti kita cuci, terus kemudian kita rebus dan kita olah. Ini dagingnya dapatnya nggak ada tulang, isinya doang karena daging rendang ya, karena kita beli di supermarket. Beli di supermarket di dagingnya ya seperti ini. Lumayan. Oke, dagingnya jadinya segini ya, lumayan banyak untuk 1 kilo. Karena memang kita potongnya kecil-kecil. Nanti ini kalau udah direbus, udah dimasak, jadinya kecil banget, 1 genggam. Jadinya nanti kalau dimasak paling ini jadinya cuman seuprit. Tapi ya kita cuci dulu, nanti setelah itu baru kita olah. Oke. Karena ayah bukan chef, jadi rasanya dan olahannya juga ya tentu secara tradisional aja ya. Ayah tahu sama ibu tahu juga ya. Jadi nanti prosesnya terus aja seperti ini. Malam ini kita cuma rebus aja, besok pagi mulai ngolahnya, buat bumbunya dan lain-lain. Lumayan banyak kita isi air, karena kita mau rebus, kita isi air. Airnya kira-kira cukup segitu lah ya. Oke, kalau di Lombok biasanya kita pakai garam. Nanti garamnya kita pakai 1 sendok aja, sama kita pakai asam. Ini asam, kebetulan kita punya persediaan asam. Asamnya cukup segini aja. Nah, kira-kira segini ini asam. Nah, saya gini aja. Asamnya segini aja cukup. Nanti setelah itu kita rebus sampai kira-kira dagingnya mendidih gitu ya. Yuk, langsung aja kita taruh. Oke, kita nyalakan kompornya.
Asamnya nggak perlu diapa-apain, langsung aja dicemplungin. Nah, langsung aja dicemplungin seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya. Terus garam. Kita punya sendokan kecil kayak gini. Ini sendok teh kayaknya namanya ya. Ini cukup 1 sendok aja. Kira-kira segini. Kira-kira segini ya. Oke, kira-kira sendok tehnya segini. Sendok teh. Garamnya 1 sendok teh kayak gini. Nah. Oke, kita sudah kasih asam, kita sudah kasih garam. Olahan pertamanya seperti itu, gampang kan? Kita kalau di Lombok biasanya menggunakan itu supaya menambah cita rasa aja di dagingnya, biar empuk juga enak gitu. Kita nunggu ini sampai mendidih, dan dagingnya ya nggak harus matang ya. Kalau dagingnya kematangan nanti jadinya bener-bener udah menciut jadi kecil banget, jadi besoknya udah nggak enak. Jadi tetap masih setengah matang gitu, tetap sampai mendidih ya, tapi setengah matang, nggak sampai bener-bener matang banget gitu dagingnya gitu. Karena besok masih perlu dimasak. Oke, kita tunggu, kita tutup. Ya, minal aidin wal faizin dulu. Hari ini hari lebaran, hari Minggu ya. Iya toh? Hari Minggu yo. Ya. Hari Minggu, sudah hari lebaran. Hari ini yang tadi malam kita udah sedikit untuk ngerebus daging. Ngerebus daging tadi. Nah, sekarang kita berdua mau mengolah dagingnya menjadi masakan dan makanan khas Lombok. Yuk kita buat makanan apa masakan sih? Masakan khas. Makanan. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Yuk ikutin aja. Oke, yuk kita buat masakannya. Yuk. Oke, ini sekarang Ibu mau nyiapin bumbunya ya Bu ya? Iya. Oke. Bumbunya ini Bu sedang mau menyiapkan bumbunya. Cabai rawit. Apa aja? Cabai rawit. Cabai rawit. Sebelumnya kita cuci ya. Oh ya, dicuci dong. Cabai rawitnya segenggam aja lah. Segenggam itu berapa biji? Berapa biji? Mana dilihatin dong? Sini dong. Berapa jumlahnya? Oh, dihilangin. 4. Ini 4. 6. Tuh, cabai rawitnya 6. Tambah lagi 8. Wow. Bakal pedes enggak? 10. Jadi kita cabai rawitnya 10 ya. tambah 1. Ya ilah, tambah 1. Biar ganjil. Oke. Oke, sama bawang putih 2 siung ya itu namanya ya. Iya. 2 siung bawang putih. Oke. Ini dia 2 siung bawang putih. Oke, jadi ini karena Kian bangun jadi ayah sambil gendong Kian. Ambil videonya. Ini apa Bu itu? Ini namanya ketumbar. Ketumbar. Nah, ini ketumbar. Pakaiin ketumbar. Kurang segitu lebihnya aja. Kurang lebihnya 1 Hitung sendok sendiri teh. ya. Bisa dihitung sendiri kira-kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Nggak usah dihitung kalau lebih. Kurang lebihnya 1 sendok teh lah ya. Ya. Terus Sama ini merica kurang lebihnya setengah sendok teh. Ini dikira-kira aja lah Jadi ya. kira-kira aja ya guys. Ya, benar. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ada cabai, ada merica dan ketumbar. Ada bawang putih. Kita bakalan Selanjutnya ada jinten. Ini juga sama, dikira-kira aja. Setengah sendok teh aja. Ya. Segitu. Jintennya. Ini kalau ini bumbunya apa ya? Bumbu lengkap namanya ya? Iya, bumbu lengkap. Bumbu lengkap.
bumbu komplit. Ada jinten, kemudian ada kemiri. Kira-kira berapa sendok? Kira-kira setengah sendok ya. Setelah dilebur ya. Sebenarnya lebih banyak nggak apa-apa biar lebih gurih. Oh gitu. Ini sih kita mau tambah lagi Tuh. sih. Kalau teman-teman mau membuat ini daging masakan khas Lomboknya. Oke, tuh mirinya banyak. Aja ya. Blur, agak ngeblur. Oke. Setelah itu Terus, nah selanjutnya ada pala bubuk tuh udah ada namanya di dalam tuh. Segini aja. Pala bubuk kira-kira itu seperempat sendok makan. Iya. Oke, pala seperempat sendok makan. Jangan lupa rimpang-rimpangnya juga perlu. Kunyit. Apa? Limpang? Rimpang-rimpangan. Rimpang-rimpangan. Karena Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Nah, ini ada apa ini? Kunyit. Kemudian Ini namanya jahe. oh ini jahe. Oke. Terus kencur. Dan jangan lupa Lengkuas. Oke, jangan lupa lengkuas juga ya. Ini kita kupas dulu ya dan Kupas dulu. cuci bersih. Oke, dikupas dan dicuci bersih. Ingat, kupas dan cuci bersih. Kunyitnya nggak usah banyak-banyak, kunyitnya setengah aja. Oke. Jadi ini langsung disiapin sama ibu biar nanti enak, langsung tinggal ambil, tinggal comot. Ini tadi ya bahan-bahannya. Oke. Ada kunyit, ada jahe, laos. Kalau di Lombok namanya laos. Kalau di Indonesia apa? Lengkuas. Apa ini? Kencur. Ya. Aromanya. Nah, ini ibu baru nambahin garam ini. Oke, baru ditambahkan. Ya sedikit penyedap rasa ya. Penyedap rasa. Ya, bisa pakai Masako, bisa pakai Royco, terserah selera. Dan sedikit gula. Tuh. Posisinya bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada garam, ini garam. Tuh. Penyedap Royco dan gula. Nah, jangan lupa nih. Yang nggak boleh ketinggalan kalau di Lombok. Lombok ini pasti ini wajib. Jangan lupa bawang merah, ingat. Ini juga al-wajibun. Oke, bawang merah jangan lupa. Nanti ditaruh di sini. Ini kita iris biar gampang nguleknya, karena kita nggak punya blender, jadi kita pakai ulekan manual. Iya, kalau teman-teman punya blender malah justru pakai blender lebih enak ya Bu, lebih praktis, lebih lembut, dan hasilnya juga mungkin nggak banyak ininya. Kalau kita, karena kita nggak punya blender, jadi kita cuman ya modal manual dan tradisional aja pakai ulekan. Tapi lebih enak dan pakai ulekannya ulekan juga kecil. Tapi lebih enak pakai ulekan daripada blender. Kenapa Bu? Cita rasanya tuh lebih berasa. Oke. Biasanya kalau pakai blender itu ada aroma-aroma yang kurang sedap. Kalau pakai manual kan lebih, cita rasanya tuh katanya ya lebih enak. Makanya kalau di rumah kan orang-orang kalau bikin-bikin seperti ini yang masih menjaga cita rasa tuh jarang pakai blender. Jadi mereka tuh lebih baik ngulek daripada pakai blender. Itu karena mereka tuh lebih apa sih namanya, lebih memperhatikan cita rasa daripada sekadar praktis ya. Ya, dan mungkin kalau ini kepercayaan aja sih. Karena di ulekan itu juga ada apa namanya?
terlibat rasa dalam mengulek kecepatannya dan lain-lain. Itu jadi kan mungkin nanti rasa masakannya jadi lebih ini ya. Nah di situ feeling memasak, feeling rasa dari orang yang membuat itu kan terasa. Misalnya kalau dia membuat dengan penuh cinta, cinta itu bisa kerasa di ulekannya dan rasa sambelnya kali ya. Kalau blender kan rasa mesin, semua sama aja. Kalau ini kan keterampilan menguleknya beda dan mungkin kecepatan menguleknya berbeda ini, sehingga rasanya juga mungkin akan berpengaruh. Mungkin itu hanya kepercayaan aja sih ya, bisa jadi seperti itu. Oke, setelah itu baru kita taruh ini ya. Nah, oke, ini kunyit dulu. Jadi ya ini kelembutannya sembarang aja ya, maksudnya seselera ya. Iya sih, sesuai selera. Makin lembut makin bagus. Makin lembut makin bagus. Tuh, baru ini jahe. Oke, ada yang menunggu di sana. Kalau lengkuasnya kita pakai parut aja karena agak susah lembut. Oh gitu. Jadi nanti untuk lengkuas yang ini itu pakai parut biar lebih lembut, karena kalau diulek dia susah lembut ya Bu ya. Iya. Oke, seperti itu kira-kira jadinya. Cukup segitu Bu, nggak lebih lembut lagi belum? Ini harus lembut lagi, ini masih kasar banget. Ini yang membuat rasanya lebih nikmat ketimbang bumbu yang menggunakan blender ya, karena lama ternyata proses nguleknya. Ya ini kuas diulek-ulek. Sabar Kian, ayo sama ibu masak, bentar ya. Ini lengkuasnya masih muda, jadi nggak butuh waktu lama sih buat marut cepat. Biasanya kalau yang agak keras itu, yang udah tua itu agak susah diparutnya. Ayo ya Dek, ibu lagi masak, sabar ya. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. Kalau di Lombok ada yang jual sudah jadi ya biasanya. Namanya bumbu apa? Bumbu ceraken namanya. Ceraken. Biasanya kita beli di pasar tuh sudah jadi, sudah siap, tinggal di blok aja. Kalau ada yang masak yang punya masakan sama, mungkin bisa di share ya, bisa di komen. Tahu kalau mungkin siapa tahu di daerah masing-masing sama, makanannya sama tapi namanya beda gitu ya, bisa di komen. Kalau di Lombok ini namanya sangah. Sangah itu parutan kelapa yang digoreng, disangrai. Iya. Sangrai apa goreng? Sangrai. Yang disangrai, jadi jadinya seperti ini. Kalau di tempat kalian namanya apa? Nanti komen ya. Kasih tahu itu tuh kan diulek. Jadi ini digoreng dulu, setelah digoreng baru diulek ya. Iya. Ini nanti juga menjadi penambah rasa di masakan kita. Nah, itulah yang menjadi ciri khas masakan kita. Bedanya tuh di situ. Bedanya di sini ya. Iya. Oke, kita mau apa? Goreng. Mau mulai menggoreng. Kita pakai templon ya Bu. Templon yang agak gede. Nah, kasih minyaknya segitu. Teflon ya namanya, bukan templon. Apa? Teflon ya, bukan templon. Teflon. Yes. Ya, kita pakai teflon. Ya, sekarang baru kita mau goreng bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng bumbunya sebentar aja ya. Digoreng sampai aromanya keluar kan Bu? Iya. Gak usah sampai matang-matang banget sih.
Ya setengah matang, tapi yang penting aromanya udah keluar. Iya, ini udah. Ya barulah dagingnya dimasukkan. Nah ini daging yang kemarin kita rebus, yang semalam kita rebus ya. Ini kita kasihin air ntar ya. Nah ini nanti kasihin kuah biar enak, karena memang wajib pakai kuah. Setelah dagingnya kayak gini baru dimasukin tadi tuh ya, Ya, kita langsung aja yang masukin kelapa sambal. parut, terus ini jadinya kayak gitu tuh, kayak gitu tuh, wow, Aja. sedap. Nah, tuh, terus diaduk hingga rata. Setelah dikasihin air 1 mangkok dulu. Airnya air dingin atau yang mendidih? Air dingin aja nggak apa-apa. Ini kan nanti kita mau matangin. Asik. Nanti ini kita masak sampai mendidih ya. Jadi itu prosesnya ya. Sampai mateng. Sampai mateng. Sampai dagingnya juga menciut ya. Ya sampai empuk, bukan Ya, menciut. maksudnya menciut empuk gitu. Menciut empuk. Nah, Pakai bumbu yang tadi, yang bekas di tadi biar ininya Lekan. pakai di sini. Wow. Lala. Sudah, kita tunggu sampai ini mendidih, terus nanti kita taruhin. Ini yang terakhir aja. Ini yang terakhir, daun jeruk sama apa namanya? Aduh lupa. Serai. Serai. Oke, udah. Dah. Oke. Ini kita tunggu sampai mendidih. Ya, masaknya pakai api kecil aja. Nih segini nih. Nah, paling kecil kita pakainya ya. Biar nggak cepet gosong. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini sudah agak hampir mendidih ya. Artinya udah lumayan mulai panas. Udahlah kita taruh serai dan daun jeruk. Tutup. Sambil nunggu, ini masih apa namanya? Nunggu mendidih. Nunggu benar-benar bumbunya masuk. Jadi makanan semacam ini jarang ditemui, mungkin di warung atau di restoran atau tempat makan di Lombok itu agak jarang ditemui, karena biasanya ini di acara-acara besar. Biasanya kalau orang Lombok, kebanyakan orang Lombok memasak ini di acara-acara yang besar, misalnya seperti acara khitanan, nikahan, atau syukuran, atau apa namanya, pas ada ya intinya ada kegiatan-kegiatan besar, adat dan lain-lain. Itu biasanya kita menemukan makanan ini di acara-acara itu. Kalau sejauh ini kita nggak pernah nemu di tempat makan ya Bu ya? Hah? Ya tempat makan di Lombok gitu? Jarang. Ada ya? Hah? Oh ada. Di mana itu? Oh banyak juga toh? Oh berarti saya nggak pernah masuk tempat makan yang seperti itu. Jadi ternyata ada. Nah, nanti seperti apa? Ini masih agak lama. Jadi kira-kira mungkin sekitar 20 menit ya Bu ya. Nah, kita menunggu sekitar 20 menit sampai 30 menit gitu. Lama juga ya prosesnya. Masih udah mendidih tapi masih dibilang belum matang ya. Gitu. Oke, kita tunggu ya. Tada! Warnanya sudah berubah agak coklatan. Terus lihat dagingnya. Seperti itu. Koreksi rasa. Kurang garam. Oke. Kasih garam dikit. Tadi kurang garam. Tambah garam. Sudah.
koreksi rasa itu cukup simpel sebenarnya. Kalau rasanya mungkin kurang garam atau mungkin kurang penyedap rasa ya, gitu aja. Jadi itu sesuai selera, nanti teman-teman gimana seleranya. Yeay, akhirnya ya setidaknya masakan ini pengobat rindu, karena kita nggak bisa pulang ke Lombok. Nah, kita mau makan nih. Nah, ini dia kalau makan di Lombok kayak gini nih, harus pakai tangan biar lebih enak, biar lezat. Ini dia. Ya sorry ya, di belakang ada suara-suara. Jadi ibu lagi teleponan sama keluarga di Lombok. Dia ini ayah untuk penutupan aja. Ini pedas enak. Jadi langsung aja ya tutup. Ibu nggak bisa ikut karena lagi teleponan sama keluarga juga. Jadi kita nggak bisa, kita makannya ngambilnya bareng-bareng. Tapi terpaksa nggak bisa di video karena kondisi juga. Ya maklum lah, mungkin lebaran ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalau bisa komen, siapa tahu ada masakan yang berbeda, yang mungkin sama tapi namanya berbeda di tempat kalian. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video sampai ketemu di video berikutnya. Dah.